من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين وجميع المؤمنين رحمه الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Pertama, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panitia dalam mohon izin untuk berdiri malam ini dulu asalnya mengenai cekir tapi sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat maksudnya bagus tapi tak bisa dengan gue dengan tatap Orang ciri kita masih ikut ciri baik, sama-sama mengucapkan kami senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ini kita ditemukan oleh Allah dalam kesempatan yang berbeda. Kalau dalam harian kita bertemu di kajian baik itu kajian Kamis malam maupun kajian Sabtu malam. Hari ini kita bertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang sama di masjid yang mudah-mudahan masjid ini menjadi pintu keberkahan dalam kehidupan kita dan pintu keberkahan bagi sekeliling warga yang berada di sekitar masjid Islamic Center Muhammadiyah. Amin. Yang berbeda selawat beri salam adalah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang diagung yang besar dari Muhammad SAW, warganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika kalinya kita berdoa, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Momentum yang tepat. Kenapa dikatakan momentum? Bersatunya antara kesempatan dengan kemampuan. Jadi sore hari ini dengan waktu yang terbatas, ya insya Allah sampai jam 5:30 kalau masih kuat sekolahnya, karena kita akan kalau tidak salah jam 17.45, 17.45,6, untuk iftarnya. Insya Allah waktu yang singkat ini kita akan mencoba ta'amal bil-Quran khasatan ayatus siyam. Kita akan ta'amal mencoba untuk melihat, mengamati, mempelajari, menelaah bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang itu akan selalu diulang setiap tahunnya hatta qiyamis sa'ah, sampai berdirinya atau sampai ditegakkannya hari kiamat. Apa itu? Fardhatus siyami 'alal muslimin. Difardukannya siam bagi orang-orang yang beriman. Namun sebelum kita menuju kepada pembahasan kita tentang ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, itu ayat yang cukup panjang. Al-Baqarah 183 dimulai dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebelum kita membahas ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk merefleksi, mencoba untuk kembali kepada Ramadan kita 1440 Hijriah yang lalu. Banyak di antara para ustaz, banyak di antara para muballigh yang selalu mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Sehingga tidak heran para sahabat itu ketika turunnya surat Al-Asr
Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semoga yang baru hadir bisa langsung masuk malam santai malam ini. Tempat yang kosong bisa langsung ditempati karena kan panitia sudah menyediakan space yang cukup luas bagi ibu-ibu. Ini di belakang model tapak, tapi yang memberi origin kembali. Ini yang memperata ketok berbeda origin kembali. Karena biasanya kalau Muhammadiyah kunjungan itu simpatisannya banyak. Nanti kalau momen-momen seperti ini biasanya memenuhi dan menempatkan untuk hadir, maka sudah diantisipasi oleh panitia. Betul kok mobilnya jos itu betul. Baru-baru dan baru-baru jamaah Muhammadiyah kunjungan itu apa? Mau yang misi saya, mau yang misi siapa saja itu biasanya banyak. Karena kesadaran di dalam bahwa pendirinya sudah mulai tumbuh baik di Islamic Center maupun di Islam Muhammadiyah juga. Kita kembali berarti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada 1443 Hijriah yang lalu, Ramadan yang lalu, betapa para sahabat itu, kalau kita kemudian mundur lebih jauh lagi, kenapa para sahabat itu ketika diturunkan surat Al-Asr, termasuk di antara ayat-ayat atau surat yang pendek di dalam Al-Quran, itu memiliki qimah, memiliki harga, memiliki perhatian yang luar biasa di dalam hati para sahabat. Karena memang di dalam surat Al-Asr itu terkumpul seluruh dimensi-dimensi keimanan. Artinya kalau kita menjadi muslim yang kafah, muslim kafah itu muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna dan dalam kehidupannya selalu dihiasi dengan kehidupan yang Islami, maka tidak lepas dari surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi atau dalam kerugian. Innal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa 'amilus shalihat, serta yang mau beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran dan sabar di dalam menasihati. Maka tidak ada dari surat Al-Asr ini kemudian diartikan oleh para sahabat menjadi ayat ini sebagian dari ayat-ayatnya syuruliyatul Quran fihi, kesempurnaan Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Asr meskipun hanya 3 ayat. Maka tidak heran dalam sebuah makalah perkataan yang masyhur yang selalu dikutip ketika menafsirkan surat Al-Asr adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan laula ma nuzilat ila hadhihi surah lakafatna, atau kama qala Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada manusia pedoman hidupnya itu hanya 3 ayat dalam surat Al-Asr ini, lakafatna atau lakafaina, sudah cukup bagi kita dan sudah cukup bagi mereka. Karena inti dari ibadah terangkan di dalam surat Al-Asr. Inti dari penciptaan manusia itu terangkan di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kalau kita kembali kepada mu'jizatul Quran, kemukjizatan Al-Quran, banyak kita akan mendapati Allah bersumpah atas nama makhluknya. Sebagaimana yang kita pahami, manusia tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Demi kamu, aku pamit, sebentar aku ke langit. Benar saja manusia bersumpah atas nama manusia. Tapi yang tidak kita biasanya sempat ini. Tapi begitu baru cenderung berbeda konektif. Tapi itu juga menghidupkan kembali yang beruntah, berdoa, macam-macam. Jadi di dalam Al-Quran ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh seorang makhluk tidak boleh bersumpah atas nama makhluk demi bulan, demi kamu. Tidak diperbolehkan bersumpah atas nama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keagungan dari ciptaannya, maka tidak jarang Allah kemudian bersumpah. Dari mana kita melihatnya? Dari huruf waw yang termaktub di dalam sebagian ayat. Maka waw di situ diartikan wawul qasam. Ada wawul ittisal, ada juga waw qasam. Waw itu sebagai kata sambung, dan di ayat-ayat yang lain waw itu diartikan sebagai sumpah. Maka muncul pertanyaan, kenapa Allah kemudian bersumpah? Minimal yang dipahami oleh para mufassir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama sesuatu, pasti ada keagungan pada zat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, surat Al-Asr, Allah bersumpah atas nama waktu. Dan para mufassir menunjukkan waktu itu adalah waktu Dzul Dahar atau waktu asar. Di waktu yang dimaksudkan kadang-kadang diartikan sebagai seperti malam, kadang-kadang diartikan sebagai waktu jarak antara asar dan maghrib. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menakdirkan kepada kita diturunkan surat Al-Asr saja, tidak, itu sudah cukup. Seandainya kita mau bermuamalah, mau menerapkan surat Al-Asr itu dalam kehidupan kita demi masa, betapa manusia ini tertipu dengan waktu. Sehatnya badan kadang-kadang melelahkan kita, longgarnya waktu kadang-kadang membuat kita tidak produktif, longgarnya waktu kadang-kadang membuat kita jadi malas-malasan, longgarnya waktu kadang-kadang membuat kita jadi orang yang suka menyepelekan pekerjaan, sehingga banyaklah kita itu terjebak di dalam kerugian. Jadi diawali dengan keumuman nafas. Surat Al-Asr itu diawali dengan keumuman nafas. Wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Artinya aktsarun nasi, kebanyakan di antara manusia itu terjebak di dalam kerugian. Dalam hal apa saja? Alhamdulillah, jangan heran kalau kita hari ini banyak melihat orang-orang yang mengeluhkan tentang kerugian dalam kehidupannya, baik ketika berniaga, baik ketika bermuamalah. Tidak jarang kita mendapati ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kerugian. Nah, korelasinya apa dengan mukadimah kita di awal tadi? Kita dalam keadaan merugi tetapi tidak tahu. Ini yang menjadi problem kita. Jadi setiap tahun itu, selama Allah masih menakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka harus menjadi perhatian kita, koreksi kita apa yang belum kita lakukan di Ramadan yang telah berlalu. Kemudian target apa yang akan kita dapatkan, akan kita tuju di Ramadan berikutnya. Dan itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak memaknai Ramadan sebagai sebuah kebahagiaan dan Ramadan sebagai sebuah kenikmatan. Ini yang kadang-kadang perspektifnya masih belum sama di antara kaum muslimin. Kalau para ustaz, para mubaligh, para kiai, perspektif ilmunya, disiplin keilmuannya pasti mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, nikmatun min ni'amillahi azza wa jalla, adalah satu di antara nikmat dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa seperti itu?
Kenapa? Ramadan itu dijadikan sebagai salah satu kelengkapan, bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang diturunkan Allah terakhir kali itu bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, al-Islam. Akmaltu kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam, telah menyempurnakan nikmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Para mufassir ketika mengartikan kenikmatan di dalam ayat ini, ayat yang terakhir diturunkan bitartibin nuzuli, sesuai dengan ketertiban urutan diturunkan surat. Maka para mufassir mengatakan ayat ini tidak semata-mata berbicara tentang kemenangan kaum muslimin yang kemudian mampu kembali untuk membuka pintu Makkah atau Fathu Makkah. Selain ayat yang lain, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ini merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata karena kenikmatan dunia itu. Ternyata para mufassir mengatakan ayat ini berbicara tentang bekal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh orang beriman, itu telah disempurnakan dalam bentuk aturan-aturan baru di dalam Islam yang kita kenal dengan al-iman, al-Islam, al-ihsan. Iman, Islam, ihsan, atau dimulai dari al-Islam itu, kemudian beranjak naik derajat menjadi al-iman, lalu lebih tinggi lagi menjadi al-ihsan. Jadi al-ihsan itu derajat tertinggi dalam strata keimanan seseorang. Kenapa? Al-ihsan itu seseorang yang mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, seorang yang mampu meninggalkan sesuatu yang pada prinsipnya diperbolehkan. Inilah yang termasuk di antara pengertian takwa nanti ketika kita sudah masuk kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya la'allakum tattaqun. Jadi makna takwa, Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan cukuplah seseorang itu dikatakan bertakwa ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak harus dia tinggalkan. Kalimatnya dari awal, tetapi kalau dinalar, dicerna bisa. Jadi Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan derajat ketakwaan seseorang yang lebih tinggi dari orang lain di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kata beliau, adalah seseorang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak harus dia tinggalkan. Kalau tidak harus itu tidak wajib. Ada hal-hal yang wajib ditinggalkan, mencuri, berbohong, tidak puasa walaupun di siang hari tanpa mengukur syar'i, ini kan jelas-jelas tidak boleh. Jelas-jelas tidak boleh. Atau ayat-ayat yang diperbolehkan lah, ayat-ayat yang diperbolehkan apa banyak itu, diperbolehkan sesuatu yang sifatnya mubah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika ada seseorang yang mampu menahan dirinya meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang, aslinya tidak dilarang, tetapi dia menjaga dirinya dengan meninggalkan itu semuanya, maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang sebetulnya baru mampu meninggalkan sesuatu yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan. Kalau kita kan rata-rata termasuk yang berbicara di depan ini juga seperti itu, baru bisa meninggalkan sesuatu yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan. Itu pun tidak semua. Itu pun belum semua. Sok-sokan bisa melakukan perbuatan dosa, sok-sokan bisa melakukan perbuatan lalai, sok-sokan sholatnya di ogah-ogahan, sok-sokan di sholatnya pokoknya lubuh gedang. Istilah lubuh gedang itu jangan cilik, lubuh gedang, sholat dibuk, ini bermasalah lubuh gedang. Bocah alumni 90-an TPA ini familiar dengan istilah sholat lubuh gedang. Tapi kalau anak-anak sekarang barangkali lebih familiar. Sholat lubuh gedang itu pokoknya sholat melok imam lubuh gedang. Nah, Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, kalau ada orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu wajar. Wajar. Kenapa? Karena memang dilarang. Tetapi yang istimewa adalah itu bukan perkara yang dilarang, tetapi dia membatasi. Ini yang istimewa. Bersama TV ini kan bagaimana selama yang ditonton baik-baik saja. Berkomunikasi melalui HP dengan apapun juga tidak terlarang, selama tidak berlebih-lebihan. Ya akan menjadi terlarang kalau berlebih-lebihan. Nah, ada orang-orang itu, satu lagi punya akun media sosial itu kan tidak terlarang, bukan terlarang. Punya Facebook, punya Instagram, punya channel YouTube, punya channel macam-macam. Betul-betul terlarang, mudah saja. Tetapi ada orang-orang yang betul-betul menjaga dia, menjaga kesibukannya dengan tidak ingin punya akun media sosial. Kenapa? Karena rata-rata ustaz yang populer, yang sudah nasional itu tidak lagi memegang media sosial. Tidak lagi memegang media sosial. Maka kita jangan pernah tertipu. Lalu itu ustaz media sosial yang akunnya kok itu tidak beliau yang mengoperasikan. Kenapa? Kalau sibuk dengan media sosial, buku ini tidak akan pernah terbaca. Padahal modal seorang ustaz itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sudah niat mewakafkan sebagian waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah, kok betul-betul sinar merasa sudah cukup karena sudah disematkan label ustaz pada dirinya, tidak cukup. Maka kadang-kadang kalau kita sibuk dengan ini, jamaah rendah. Maka sangat respect sekali ketika ada orang-orang hari ini telah benturan media massa yang beliau tidak pernah sedikit pun kepengen dia akun media sosial. Kenapa? Karena melalaikan. Lek boten kuat ibu iso berguguran. Betapa banyak guru aktivis dakwah pengajian lekok di mana-mana, begitu sibuk di YouTube, semuanya jadi konten. Ketika sudah jadi konten hilang keikhlasannya, ketika sudah hilang keikhlasannya, ketika viewernya tidak mencapai target, tidak semangat dalam berdakwah. Inilah yang dikhawatirkan. Kembali kepada tahun-tahun sebelum tahun 90. Yang di hadapan saya ini makan garam, kita cuma menunjukkan saja, karena seharusnya pemuda 100 km ini tidak berbicara tentang sejarah. Pemuda seperti saya ini sebetulnya
bukan tempatnya ketika berbicara di depan para suyuh, ya, di depan para senior kok berbicara sejarah itu jadi salah secara konsep. Kenapa? Karena kalah umur, kalah ngerti sejarah itu sesuatu yang sudah berlalu. Pasti orang yang lebih dahulu yang lebih mengenal dengan sejarah. Tapi tidak mengapa, saya hanya mencoba kembali sedikit-sedikit biar tidak terlalu salah. Kalau kita kembali, betul cerita sejarah itu Ustaz, anak muda itu harus cerita masa depan, cerita konsep. Kalau anak muda, maka ustaz-ustaz muda itu kadang-kadang kalah rasa kalau dia berbicara sejarah di depan para kiai, di depan para sesepuh, itu kalah rasa itu beda. Tapi beda kalau yang di sini adalah sesepuh bicara sejarah 1 jam itu sudah luar biasa. Rasanya itu dapat pelaku sejarah masalahnya. Saya itu kan betul pelaku sejarah, pembaca pelaku sejarah. Kan cerita perjuangan dari veteran revolusi beda. Kalau saya yang menceritakan pasti beda ketika yang bercerita adalah veteran. Sama. Maka kemudian teori yang mengatakan anak muda tidak sepantasnya mengulik terlalu jauh tentang sejarah di depan para senior, di depan para masyayikh, tetapi anak muda harus berbicara tentang konsep masa depan yang sama-sama belum tahu, tetapi dia mengenal umurnya. Kalau masa depan barangkali yang muda-muda yang punya kesempatan lebih lama. Makanya diarahkan anak muda jangan bicara masa lalu. Jangan fokus pada sejarah. Ambil peran di dalam membuat konsep ke depan seperti apa. Apa dulu yang kita konsep. Jadi kalau kita mundur Ramadan yang tahun-tahun berlalu ini, betapa nikmat Ramadan itu pasti dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Setiap sore anak-anak darus, kita lagi direpotkan dengan permintaan HP, permintaan kuota, kita lagi direpotkan belum jam 8:30, pada tarawih itu belum pulang. Kalau sekarang belum setengah 9 sudah pulang ke rumah, tarawihnya belum selesai bahkan sudah aktif dengan HP dan lain sebagainya. Barangkali disitulah tantangan kita. Tantangannya apa? Di dunia yang sekarang ini kita hidup, kita tidak bisa menolak perubahan zaman, karena pasti kalah dengan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah mengadopsi perubahan zaman, dimodifikasi agar kemudian kerusakannya tidak semakin parah dan kita bisa mengambil positif dari kemajuan teknologi. Maka kalau kita kembali kepada surat Al-Asr, kita diminta untuk introspeksi, melihat mundur dan melihat ke depan. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini jangan sampai kemudian berlalu tanpa ada keinginan untuk sukses dalam kehidupan. Karena apa? Karena Ramadan adalah syariat, Ramadan adalah aturan-aturan Allah, dan aturan-aturan Allah itu sebagian dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam menikmati Ramadan harus kita posisikan hati kita dengan gembira. Ini arahnya ke sana. Jadi seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun depan, itu mindsetnya sudah berubah. Tidak lagi hanya sekedar rutinitas. Kalau dari orang tuanya sudah mengarahkan kepada anak-anak Ramadan itu bukan beban meskipun menahan lapar, Ramadan itu sebuah kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sembarangan umat, maka tidak menutup kemungkinan Ramadan yang akan datang itu semakin semangat.
momentum, ya, menyatunya antara kesempatan dengan kemampuan, maka kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan mampu melaksanakan siam tarawih di bulan Ramadan, akankah ini mampu menjadi titik tolak, titik balik kemampuan kita yang sebenarnya di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak, kita akan kembali seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Asr tadi. Jadi semuanya dalam keadaan rugi. Rugi waktunya berkurang, rugi umurnya berkurang ketika kita menghadapi kehidupan yang semakin kesini bukan semakin baik, kata ulama. Para ulama mengatakan tidaklah akan datang hari kiamat kecuali hari-hari itu akan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Ini menjadi sunatullahnya. Kalau hari-hari menjelang hari kiamat itu akan semakin buruk. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah mengatakan manusia-manusia di akhir zaman itu kalau tidak hati-hati dia bisa saja menjadi seburuk manusia. Kenapa? Karena orang yang bertemu dengan hari kiamat dan matinya di hari kiamat adalah seburuk manusia. Padahal kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita